Selamat sore adik-adik pers dan masyarakat Kabupaten Belu. Saya sebagai Ketua Tim Sukses bersama seluruh anggota tim ingin mengklarifikasi dan menjelaskan hal yang berhubungan dengan dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum 02 dalam gugatan perkara Pilkada Kabupaten Belu tahun 2024. Sesuai dengan kutipan pengadilan, pasal yang dikenakan kepada Vicente adalah pasal 332. Kalau tidak salah, pasal itu menyatakan bahwa membawa anak orang di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tua. Nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Joni. Sedangkan dalam dalil itu mereka menyatakan bahwa Vicente telah melakukan penjahat seksual atau pelecehan seksual atau asusila. Justru kondisi ini sangat mengganggu psikologi keluarga, baik istri maupun keluarga dan terlebih anak-anak, karena semua anak-anak saat ini sementara ikut pendidikan, sehingga mereka dibully atau diganggu atau diejek dengan kondisi ini. Oleh karena itu kami ingin menjelaskan kepada masyarakat Kabupaten Belu, seluruh pemilih Kabupaten Belu, terutama sahabat sejati dan semua, agar supaya kita meluruskan, walaupun dalil itu sudah menjadi tuntutan di Mahkamah Konstitusi, kita perlu meluruskan itu, bahwa dalil yang dikenakan pada Vicente itu bukan yang berhubungan dengan kejahatan seksual atau pelecehan seksual, tetapi KUHP pasal 332. Oleh karena itu saya akan memberikan kesempatan kepada beberapa teman yang hadir untuk menjelaskan. Untuk pertama saya memberikan kepada Pak Joni Male untuk menjelaskan dalil penjahat seksual atau pelecehan seksual dikaitkan dengan petikan keputusan dari Pengadilan Negeri Atambua pada tahun 2024 atau 2023 lalu. Saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan teman-teman pers dan seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang saya kasihi, saya hormati. Pertama, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Oses sebagai ketua tim, bahwa Pak Vicente itu sesuai dengan petikan keputusan Pengadilan Negeri Atambua kurang lebih tahun 2003, yaitu beliau terkena pasal 332 KUHP. Jadi kalau kita memperhatikan pasal 332 KUHP, ada dua unsur utamanya. Yang pertama itu membawa pergi perempuan yang belum dewasa. Dan yang kedua adalah tanpa sepengetahuan orang tua atau wali. Jadi ini unsur utama. Itu artinya apa? Artinya bahwa terminologi pelecehan seksual, kejahatan seksual itu tidak ada dalam unsur pasal 332 KUHP. Oleh karena itu kalau kita ngomong kejahatan seksual itu kita bisa lihat di KUHP pasal 281, pasal 289, pasal 290, pasal 293. Oleh karena itu apa yang disampaikan kepada, kalau kita baca media tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ose, ada pernyataan dari kuasa hukum DMK pada saat pemeriksaan pendahuluan ada muncul istilah terminologi kejahatan seksual. Oleh karena itu menurut saya ini sebenarnya pembunuhan karakter yang membangun opini untuk merusak reputasi, citra diri dan harga diri Pak Vicente. Oleh karena itu kita ingin sampaikan kepada publik, kepada masyarakat Kabupaten Belu, bahwa yang sebenarnya pasal 332 itu tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan kejahatan dan pelecehan sosial, pelecehan seksual. Oleh karena itu, kalau misalnya masih muncul istilah itu, kami mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Saya kira ini tambahan dari saya. Saya kembali.
Bagaimana pengaruh daripada dalil itu, ramainya di masyarakat melalui medsos dan cerita-cerita di mana-mana, sehingga berpengaruh kepada psikologi istri, keluarga maupun anak. Saya beri kesempatan kepada Sekretaris Nasdem, Pak Vincent Beloe, untuk menyampaikan itu. Baik, terima kasih. Melihat, mendengar, dan apa yang disampaikan oleh Pak Ose dan Pak Joni tadi, ada begitu banyak dampak sosial dan juga dampak psikologis yang sangat berpengaruh kepada keluarga dan anak didik. Dan itu kita lihat di dalam kekerasan verbal yang dilakukan oleh teman-teman dari anak dari Pak Vicente, yaitu anak Savana di kelas 7B di SMPK dan Moskow. Di sana anak-anak atau kawan-kawannya membuli dia dengan kata-kata seperti bapaknya tukang penipu, pembohong, pelakor, dan lain sebagainya. Ada banyak kata-kata yang mereka sampaikan, dan anak dari Pak Vicente itu mengalami shock dan juga sampai menangis, bahkan tidak datang sekolah. Karena itu kami meminta kepada orang-orang yang oknum-oknum melakukan hal-hal yang disampaikan lewat media dan lain sebagainya seperti dilakukan oleh 02 supaya dihentikan, karena sangat berpengaruh kepada anak didik, khususnya anak dari Pak Vicente, dan juga keluarga di seputaran WK Timun itu juga mengalami hal-hal yang sama. Apalagi anak-anak itu juga yang tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Mereka hanya dengar dari media, mereka melihat di media, mereka dengar dari kawan-kawan, lalu mereka menambah kekerasan verbal terhadap anak dari Pak Vicente Savana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tekanan psikologis sudah dirasakan oleh keluarga dan anak, bahkan tidak ingin pergi ke sekolah. Karena tekanan psikologis itu memang sungguh berat bagi anak-anak yang baru umur remaja. Karena Vicente itu sebagai kader daripada Partai Gerindra yang diusung oleh Partai Gerindra untuk mendampingi Pak Willy Lai sebagai calon wakil bupati, maka saya beri kesempatan kepada saudara saya Ruben untuk menyampaikan satu dua hal. Baik, selamat sore Pak Ketua Tim dan juga teman-teman media. Dari kami Partai Gerindra